Perkenalkan, nama saya Konco Yonoyani. Saya dari Universitas Terbuka, Prodi Agribisnis. Maksud dan tujuan saya ke sini untuk melakukan wawancara terhadap usaha kakak. Apa nama usaha kakak? Nama usaha saya Es Degan Ijo, Mas. Oh, Degan Ijo. Kapan usaha ini didirikan? 3 tahun yang lalu kurang lebih. Sudah cukup lama ya? Iya, cukup lama. Berarti sekitar COVID ya? Iya, waktu COVID-19. Siapa yang mendirikan usaha ini? Untuk usaha ini saya dirikan sendiri dari 3 tahun yang lalu. Iya. Usaha ini berada di mana ya? Untuk alamatnya di Kepatihan Tulungagung. Apa produk yang diusahakan? Produknya itu Es Degan Ijo, Mas. Apa usaha ini memiliki legalitas usaha? Untuk usaha ini tidak mempunyai legalitas usaha. Terus bagaimana strategi pengenalan produknya? Untuk strategi pengenalan produknya kita menggunakan banner Agar bisa dilihat orang yang lewat dan tertarik untuk membelinya. Iya. Terus bagaimana strategi pengembangan usaha ini? Untuk strategi pengembangan usaha sendiri kita menggunakan media sosial seperti dari WA dan dari mulut ke mulut. Berarti kalau pesan bisa melalui WA. Terus bagaimana cara menghadapi pesan? Cara kita menghadapi pesaing itu dengan menciptakan inovasi produk seperti menambah rasanya yang banyak supaya pelanggan tidak bosan. Seperti menambah rasa buah-buahan atau gimana? Iya, seperti rasa buah-buahan seperti itu, Mas. Kan itu tidak jadi pelanggan tidak bosan untuk rasanya itu aja. Terus bagaimana strategi pemasaran usaha? Strategi pemasaran usahanya kita yaitu tadi menggunakan media sosial, terus menggunakan banner, terus promosi dari mulut ke mulut kalau pelanggan rasanya enak kan pasti direkomendasikan ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya gitu kan. Terus tentang harga bagaimana, apa mahal apa gimana? Untuk harga kita start dari mulai 5.000 sampai dengan 10.000. Apa jenis inovasi yang digunakan dalam produk Anda? Untuk jenis inovasinya kita menambahkan rasa seperti rasa buah-buahan, melon atau koko pandan gitu, Mas. Supaya pelanggan itu tidak cepat bosan dengan rasa yang itu saja. Terus bagaimana mencari inovasi tersebut awal mulanya? Awal mulanya kita belajar otodidak, mencari resep di Google, terus mencoba itu banyak gagalnya, terus dicoba terus jadi resep yang seperti yang diinginkan para pelanggan itu. Apa alasan berinovasi ini? Alasannya itu supaya pelanggan tidak cepat bosan dan pesaingnya kan banyak, supaya itu bisa menyaingi para pesaing yang ada. Terus agar juga banyak pembeli ya? Ya benar, banyak pembeli dan banyak peminatnya itu tadi. Terus bagaimana dampak adanya inovasi tersebut? Dengan adanya dampaknya itu pembeli tidak cepat bosan dan mereka itu beli tidak cuma 1-2, kan bisa mencoba rasa yang lain, kan itu menjadikan pembeli penasaran dengan rasanya gitu, Mas. Ya. Terus bahan-bahan yang digunakan dalam memproduksi produk? Bahan-bahannya seperti kelapa muda, susu, gula, es batu, air, sirup, rasa buah-buahan itu tadi. Terus alat apa yang digunakan dalam produknya? Alatnya seperti pisau yang besar itu golok buat mecah kelapanya, terus kerokan buat daging. Misalkan daging ya? Iya, daging kelapanya itu tadi. Terus gelas, sendok seperti itu.
Di mana tempat produksinya? Tempat produksinya sendiri kami di outlet di Nah, Kepatihan Tulungagung tadi. jadi langsung di outlet ya. Iya, langsung di outlet tadi. Bagaimana cara menghasilkan produknya? Dari mulai pembelahan kelapa atau Untuk prosesnya kita pertama kelapanya itu dibelah menjadi dua, terus diambil air sama dipisahkan dagingnya pakai kerokan itu ya Mas. Terus nanti kalau ada pembeli nanti diambil sesuai porsi yang sudah kita tentukan tadi. ya. Terus bagaimana cara mengemas produknya? Untuk mengemas produknya kalau kita take away pakai cup sealer, nanti disilekan supaya aman, nggak tumpah waktu dibawa pulang. Kalau dine-in kami pakai gelas besar yang panjang itu dan dikasih sendok sama sedotan. Terus siapa yang terlibat dalam proses produksi? Yang terlibat dengan proses produksi itu sendiri saya dan karyawan saya, laki-laki dan perempuan. Dua orang. Terus tentang karyawan ini, berapa jumlah orang yang bekerja di sini? Untuk yang bekerja di sini kurang lebih ada dua ya, tadi perempuan dan laki-laki, dan kalau rame itu saya bantu-bantu di sini. Apa tingkat pendidikan yang disyaratkan? Untuk tingkat pekerja kami tidak membatasi supaya semua orang bisa, kan semua orang butuh pekerjaan ya Mas, supaya bisa kerja dengan gampang. Tapi itu tadi ya kita melatih supaya bisa seperti training. Ya, pertama masuk kita melakukan training. Apakah karyawan kakak mengikuti pelatihan atau gimana? Kalau karyawannya itu tidak mengikuti pelatihan tapi mengikuti training untuk awalnya itu supaya bisa melayani pembeli dengan lancar lah gitu Mas. Terus apakah langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada usaha kakak? Langkah-langkahnya apa, mengajari atau? Iya benar, langkah-langkahnya kita mengajari untuk cara penyajiannya kepada pelanggan itu seperti apa, meraciknya, rasa, untuk gulanya seberapa, susunya seberapa itu tadi Mas. Terus untuk melatih dalam bidang penjualan ke media Iya. sosial atau? Untuk melatih penjualan kita mengajarinya untuk bermain media sosial seperti Facebook, WA, IG gitu. Iya. Terus tentang finansial ini, berapa modal awal yang digunakan? Untuk modal kami menggunakannya sekitar 4 juta kalau nggak salah 3 tahun yang lalu. 4 juta. Ya. Dari mana asal modalnya? Modalnya itu dari tabungan saya sendiri. Terus bagaimana sistem upah bagi karyawan? Sistem upahnya itu untuk karyawan kami menggunakan sistem harian Mas. Jadi gajinya itu per hari. Per hari. Ya. Terus berapa keuntungan kotor dan bersih? Untuk keuntungan kotor setiap bulannya itu sekitar 4 juta dan keuntungan bersihnya setiap bulannya itu sekitar kurang lebih 2 juta. Apakah setiap bulan segitu atau nanti turun atau gimana? Enggak Mas, itu kan mesti setiap pelanggan kan juga ada waleh gitu ya Mas. Bosan ya? Iya bosan tadi, jadi omsetnya juga naik turun, kadang juga di bawahnya, kadang juga bisa di atasnya. Apakah ada bantuan modal? Untuk saat ini tidak ada bantuan modal, pure modal saya sendiri. Ya. Terima kasih kalau gitu. Iya sama-sama.